Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik pelajar SMK Al-Intisab. Perkenalkan, nama saya Heru Sutrisno dari Polsek Patok Besi selaku Babin Kamtibmas Desa Ciperes. Saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama tentang lalu lintas, di mana dalam berlalu lintas ini kita pada saat mengemudikan kendaraan kita harus etika atau kesopanan, etika berlalu lintas. Jadi etika berlalu lintas itu tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Jadi saling menghargai di jalan karena semuanya juga punya hak dan kewajiban masing-masing. Yang selanjutnya masalah sering terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mungkin kita juga sering melihat setiap hari, apalagi kita di jalur Pantura. Ini disebabkan kecelakaan lalu lintas ini ada beberapa faktor. Yang pertama faktor pengemudi, yaitu tidak disiplin, terus emosional, kurang terampil, ngantuk atau lelah, dan mabuk. Karena di kita ini jalur Pantura biasanya suka minum-minuman keras. Yang faktor selanjutnya adalah faktor kendaraan, yaitu kadang-kadang tidak laik jalan. Tidak laik jalannya itu kadang-kadang bannya kadang-kadang adik-adik suka diganti ke yang tipis, atau mungkin bannya sudah gundul. Terus lampunya sering kita protolin. Nah, ini kebiasaan adik-adik pelajar. Jadi itu bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain pada saat kita mau berbelok ke kiri atau ke kanan, jadi yang di belakangnya bingung, sehingga bisa menimbulkan kecelakaan. Terus faktor jalan yang selanjutnya, bisa jalannya sempit, bergelombang, tikungan tajam, atau mungkin berlobang. Terus faktor cuaca juga, perlu kita waspadai juga pada saat hujan. Ini jalanan beraspal ini ya, licin lah. Nah, terus yang selanjutnya, pada saat terjadi kecelakaan adik-adik pelajar, ya apa tindakannya? Perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, adik-adik pada saat terlibat kecelakaan, jangan panik dan emosi. Jangan saling menyalahkan. Terus bersikap tenang dan waspada. Jangan melarikan diri. Bila ada korban, segera ditolong. Yang selanjutnya, melaporkan ke pos polisi terdekat. Terus tata cara berlalu lintas. Ini diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Jadi ada kewajiban kita pengguna jalan atau pemakai kendaraan. Yang pertama, adik-adik harus berperilaku tertib atau mencegah yang dapatnya merintangi atau membahayakan keamanan keselamatan lalu lintas angkutan jalan yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Jadi adik-adik nggak boleh merintangi jalan. Terus kewajiban kita saat mengemudikan kendaraan. Jadi kita harus mengemudikan kendaraan dengan wajar dan konsentrasi. Harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda. Jadi yang harus diutamakan pejalan kaki. Terus harus mematuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan. Jadi kendaraannya juga harus laik jalan. Seperti tadi dikatakan, jangan diprotolin, tidak ada lampunya. Terus yang selanjutnya, mematuhi ketentuan lampu lalu lintas atau lampu larangan atau marka jalan atau isyarat lalu lintas.
Terus berhenti di tempat parkir yang sudah disediakan. Yang selanjutnya, kewajiban pengemudi saat berkendara atau kita bawa kendaraan bermotor, yaitu kita harus mematuhi kecepatan maksimal yang sudah ditentukan. Jadi nggak boleh ugal-ugalan, ngebut-ngebutan, karena bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya, pada saat kita menghadapi polisi sedang melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan raya. Jadi apa aja kewajiban kita? Yang pertama, kita harus memperlihatkan STNK. Yang selanjutnya SIM, tanda bukti yang sah lainnya. Dan kalau pengemudi kendaraan roda 4 wajib memakai sabuk keselamatan baik pengemudi maupun penumpang yang ada di sebelahnya. Untuk pengendara sepeda motor wajib memakai helm. Jadi baik penumpang maupun pengemudi. Dan yang selanjutnya, tidak boleh berboncengan rangkap 3 atau lebih. Jadi maksimal pengemudi 1, penumpangnya 1. Nah, kebanyakan antara pengemudi dengan penumpang, kita adik-adik pelajar mungkin pernah ngalamin mana pengemudi, mana penumpang, karena penumpangnya depan ada, belakang ada. Jadi jangan sampai itu dilakukan, nanti kalau ada razia di jalan raya, adik-adik bisa kena tilang. Jadi adik-adik pada saat mengemudikan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, khususnya roda 2, harus menempatkan posisinya di sebelah paling kiri. Jadi adik-adik tidak boleh ambil jalur cepat. Jadi hanya di sebelah kiri. Tidak boleh berjajar sehingga menutupi kendaraan lain yang ada di belakangnya. Terus tidak boleh kita bergantungan atau berpegangan kepada kendaraan lain, karena ini bisa membahayakan diri sendiri. Terus dilarang membawa beban yang melebihi kemampuan yang membahayakan. Jadi mungkin adik-adik yang tadi saya bilang bawa penumpang 3 biasanya. Terus wajib menyalakan lampu baik siang ataupun malam hari. Ya. Nah, masalah menyalakan lampu baik siang maupun malam ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi sifatnya siang hari pun wajib dinyalakan. Nah, perlu adik-adik ketahui, ini ada contoh gambar. Jadi ada kendaraan dalam 2 lajur, yang di depannya ya kita lihat kendaraan B itu di depannya itu ada halangan, atau mungkin kita ambil contoh mungkin elep yang sedang berhenti. Terus dari arah berlawanan juga ada kendaraan, sementara posisi kita di B. Jadi kewajiban adik-adik jangan langsung ambil kanan. Jadi adik-adik harus berhenti dulu, mengutamakan jalur yang lurus. Nah, nanti setelah kendaraan A lewat, baru kita bisa ambil jalur kanan. Nah, pada saat di persimpangan, adik-adik harus memperhatikan isyarat lalu lintas. Apakah ada rambu-rambu dilarang belok kiri langsung atau boleh? Nah, nanti adik-adik harus berhenti dulu, ikutin isyarat lampu. Nah, sementara kalau adik-adik
datang dari jalan bercabang, misalkan kita ambil contoh nih dari sekolah Intisab mau keluar ke jalur utama, adik-adik harus berhenti dulu di gerbang, harus mengutamakan kendaraan yang ada di jalur yang lurus. Jadi B yang harus diutamakan. Jadi kita harus memberikan kesempatan ke B untuk lewat, baru kita lewat. Nah, sementara nanti setiap pengemudi wajib memiliki surat izin mengemudi. Ini SIM ini dibagi beberapa golongan, yaitu SIM A, SIM B, B1, B2, SIM C, dan SIM D. Ini sesuai dengan peruntukannya. Nah, sementara untuk kita memperoleh SIM itu ada persyaratannya. Yang pertama yaitu persyaratan administrasi. Syaratnya kita harus memiliki KTP dulu. Terus nanti isi formulir, rumus sidik jari nanti itu di Polres. Terus syarat kesehatan juga, jasmaninya juga harus sehat, fisiknya juga harus sehat. Ini nanti dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Serta nanti dites psikologis kita. Nanti setelah psikologi dites, nanti baru ujian teori atau praktek melalui simulator. Nah, sementara syarat batasan usia perlu adik-adik ketahui untuk memiliki SIM. Yang pertama SIM C, A, D minimalnya 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Nah, sementara SIM B, B1, B2 itu minimalnya 20, 21. Sementara untuk SIM A umum minimal 20 tahun. Nah, sementara untuk pelanggaran-pelanggaran, apabila adik tidak melengkapi kendaraannya, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Kalau ada tidak memiliki atau tidak dipasang suratan tanda nomor kendaraan, itu ada sanksi dendanya. Tidak memiliki SIM juga sama. Mungkin untuk materi lalu lintas saya cukup di sini, nanti kita berlanjut ke materi masalah narkoba. Baik, adik-adik pelajar, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, itu mengenai masalah narkoba. Mengapa narkoba ini berbahaya? Karena perlu adik-adik ketahui bahwa narkotika merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan, bukan untuk dikonsumsi secara bebas. Baik, kita lanjutkan adik-adik pelajar tentang bahaya narkoba. Mengapa narkoba berbahaya? Karena zat-zat yang ada di narkotika ini merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan, bukan untuk dikonsumsi secara bebas oleh kita. Pengertian dari narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Ini asalnya dari beberapa negara, baik Afghanistan, Pakistan, Iran, Myanmar, Kolombia, bahkan kita juga sebagai produsen narkotika,
yaitu jenis ganja, yaitu di Aceh. Banyak tumbuh subur di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Aceh. Sementara untuk masalah narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 yaitu hanya digunakan untuk, ini tidak digunakan dalam pengobatan karena berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jadi ini digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan aja untuk golongan 1. Yaitu contohnya heroin, ganja, kokain, opium, psikotropika, dan lain-lainnya. Sementara golongan yang 2, golongan 2 ini digunakan untuk pengobatan. Ya, contohnya morfin, petidin, dan lain-lainnya. Ini bisa menimbulkan ketergantungan juga. Sementara golongan yang ketiga digunakan masih dalam pengobatan. Ininya berpotensinya sangat ringan. Namun tetap setiap narkoba akan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein atau morfin yang biasa digunakan dalam medis untuk pembiusan. Yang dimaksud dengan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya. Ini asalnya kebanyakan dari Cina. Nah, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Jadi golongan yang pertama itu digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam pengobatan. Karena akan berpotensi amat kuat mengakibatkan ketergantungan, yaitu contohnya MDMA dan yang lainnya. Sementara untuk golongan 2 digunakan dalam pengobatan yang tadi kita bilang, dan bisa menimbulkan ketergantungan sama dengan golongan 3 juga maupun 4. Nah, apa yang dimaksud dengan bahan aditif dalam narkoba? Jadi bahan yang penggunanya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Nah, contohnya alkohol, itu berbagai jenis miras, nikotin, thinner, maupun yang lainnya. Karena akibatnya ini akan menimbulkan alkoholisme, stimulasi halusinasi, bisa menimbulkan kehilangan kendali. Nah, apa hubungannya antara narkoba dengan rokok? Ini adalah gerbang menuju pintu masuk ke narkoba. Jadi berawal dari rokok. Dan kenapa banyak orang baik laki-laki maupun perempuan sering merokok? Karena ada beberapa alasan. Katanya nikmat. Yang kedua, merasa jantan. Kalau merokok itu jantan dan gaul. Yang ketiga, bisa berpikir dan menghilangkan stres. Katanya bisa bikin menghilangkan stres dengan rokok itu. Padahal itu gerbang menuju selanjutnya pemakaian narkoba. Terus faktor-faktor apa aja dalam remaja dalam menyalahgunakan narkoba? Yang pertama adalah berawal dari rokok itu nanti kita coba-coba atau iseng diperkenalkan oleh teman kita untuk mencicipi masalah narkoba, baik itu ganja maupun jenis yang lainnya. Terus teman juga, makanya kita harus selektif dalam memilih teman. Jadi kalau teman kalian suka
memakai narkoba lebih baik dihindari, jauhi. Terus lingkungan tempat tinggal juga akan berpengaruh ke kita. Terus pola asuh, dan yang terakhir adalah pengaruh dari tontonan di YouTube ataupun film. Nah, sementara kalau teman kita atau kita sudah memakai narkoba, ini ada gejala khas yang dimiliki oleh si pengguna narkoba. Kalau pelajar, dia sering bolos, sering terlambat masuk sekolah karena tidurnya mungkin larut malam, bangunnya jadi siang. Kadang-kadang dia karena tidurnya kesiangan, ya mungkin masuknya setelah jam pelajaran atau mungkin jam istirahat. Kadang-kadang sering lupa jadwal ulangan, atau kadang-kadang tidak bawa buku pelajaran. Nah, yang selanjutnya prestasinya pasti pengguna narkoba akan menurun. Terus yang selanjutnya masalah penampilan. Nah, kadang-kadang sangat lusuh, tidak rapih kalau berpakaian. Terus dalam berbicaranya juga gagap atau mungkin agak cadel. Yang selanjutnya pastinya uang untuk membayar sekolah ya akan dipakai oleh adik-adik. Terus tahapan-tahapan yang tadi kita jelaskan, terjadinya kita sebagai pengguna aktif narkoba, yang pertama adalah kompromi. Dari pergaulan itulah adik-adik akan menuju, dari pergaulan yang salah akan menuju pemakai narkoba yang aktif. Terus dari coba-coba juga, dari kebiasaan itu nanti akan menimbulkan ketergantungan. Setelah ketergantungan, nanti ada semacam sakau, ada permintaan dari tubuh. Kalau tidak memakai narkoba, mungkin tubuh kita sangat ya mungkin pegal, atau mungkin ya memang harus mengkonsumsi barang haram tersebut. Kalau konsumsinya berlebihan, sakau bisa menimbulkan kematian. Pengertian penyalahgunaan narkoba yaitu bukan untuk tujuan medis digunakan secara berkala. Jadi adik-adik menggunakan narkoba itu tanpa pengawasan dokter. Jadi bagaimana cara kita menanggulangi peredaran narkoba ini? Pertama, dari peranan orang tua juga atau guru juga, cara pola asuh yang baik. Terus adanya komunikasi baik dengan orang tua yang di rumah maupun orang tua di sekolah. Terus yang selanjutnya, para orang tua juga harus sebagai pengawas atau mitra baik masyarakat maupun pelajar. Terus jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan baik oleh pelajar maupun yang lainnya adalah heroin atau opium atau candu, karena ini bisa menimbulkan sakau efek sampingnya. Ini heroin ini cara pemakaiannya bisa disuntik maupun dihisap. Nah, kalau yang disuntik ini biasanya kan bergantian jarum suntik. Ini bisa menularkan penyakit yang lain. Ya, misalkan penyakit hepatitis maupun HIV.
Ini beberapa contoh akibat pengguna narkoba yang nasibnya sangat sedih dan memprihatinkan. Ini akibat ulah sendiri yang tidak mau dengar orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Yang selanjutnya adalah ganja. Nah, ini ganja ini berupa daun yang tumbuh subur khususnya di Indonesia, yaitu di Aceh. Karena ini bentuknya seperti bentuk daun singkong. Ini cara pemakaiannya yaitu dikeringkan dan dihisap, jadi dimasukkan ke rokok. Ini gejalanya kalau perlu adik-adik ketahui, kalau orang pakai ganja itu matanya sembab, kantung mata terlihat bengkak, merah dan berair, sering melamun, pendengarannya juga sering terganggu. Kalau kita tegur dia nggak mau respon, selalu tertawa riang, terkadang juga cepat marah. Yang selanjutnya adalah narkoba jenis sabu-sabu. Sabu-sabu atau SS atau mesin, istilah-istilah si bandar. Ini cara penggunaannya bisa ditelan, dihirup melalui hidung, bisa dihisap bareng dengan rokok, atau bisa juga disuntikan. Yang selanjutnya yaitu narkoba jenis ekstasi. Nah, dari ekstasi ini gejalanya bisa menimbulkan energik. Jadi kalau ada musik ya pinginnya joget terus, didorong dengan air putih biasanya. Terus gejalanya dia itu sulit tidur juga, bisa menimbulkan kerusakan saraf otak, terus gangguan hati, terus ke gigi juga bisa keropos, tulang juga bisa keropos. Yang jelas makan tidak akan nafsu. Yang selanjutnya adalah alkohol. Alkohol yang umum kita bisa lihat, kita jumpai, itu kadarnya ada beberapa jenis, yaitu yang berkadar etanol 1 sampai 5, yaitu contohnya bir yang umum kita lihat. Terus yang 5 sampai 20% yaitu anggur. Terus yang 20% lebih sampai 50% itu brandy, whisky. Ini efek sampingnya juga bisa menimbulkan gangguan mental, perilaku, dan emosi yang tidak stabil. Nah, yang selanjutnya juga adik-adik pelajar yang paket hemat ini yang sering kita jumpai, yaitu sering ngelem. Nah, dari lem Aibon ini juga bisa menimbulkan efek samping, bisa fly, atau kalau terjadi overdosis bisa pingsan, koma, atau mungkin bisa menimbulkan kematian mendadak seperti yang dilihat. Nah, ini biasanya dari anak-anak jalanan yang suka pakai seperti ini. Dan ada beberapa pelajar juga yang suka memakai sistem lem tersebut. Nah, yang selanjutnya yang sering disalahgunakan adalah dextro. Dextro ini sangat mudah kita dapati, karena dari obat batuk aja itu sudah ada kandungan dextronya. Nah, kalau dikonsumsi berlebihan, ini bisa menimbulkan euforia atau halusinasi, rasa gembira. Terus bisa fly. Nah, ini dari dextro. Makanya dikonsumsinya sesuai dengan aturan yang sudah dianjurkan oleh dokter. Tidak boleh berlebihan. Ini jenisnya ada yang cairan maupun pel. Jadi bagaimana cara
untuk kita mencegah atau terhindar dari pemakaian narkoba, yang pertama, adik-adik ya harus tidak merokok, atau bagi yang sudah merokok ya jangan merokok. Yang selanjutnya, adik-adik jangan bergaul dengan pengedar dan ataupun pemakai. Terus adik-adik harus berani menolak setiap ajakan teman adik-adik kalau mau menggunakan narkoba. Yang selanjutnya, untuk pencegahannya, adik-adik silakan membentuk kelompok belajar. Terus adik-adik juga harus aktif di OSIS maupun di kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Yang selanjutnya, masalah agama, ini yang paling penting. Fondasi yang paling kuat adalah agama. Jadi adik-adik agamanya harus kuat. Dan yang terakhir, adik-adik ya harus terbuka dengan guru maupun dengan keluarga. Jadi kalau adik-adik pernah mengkonsumsi ya bilang terus terang aja, biar nanti baik guru maupun keluarga bisa pengobatannya. Nah, dari ini semua, narkoba ini tentunya di samping ada efek sampingnya juga ada ketentuan pidananya juga. Perlu adik-adik ketahui. Yang jelas ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Jadi siapa aja yang akan dikenakan pidana? Yang pertama adalah pengedar. Atau pertama penyedia dulu. Nah, penyedia baik golongan 1, 2, 3 ini akan dijerat dengan pidana. Terus penyalur, kalau adik-adik penyalur menjual, adik-adik sama. Terus perantara juga atau memberitahukan orang lain untuk beli narkoba. Terus yang selanjutnya, adik-adik kalau bawa, berarti nanti tertangkap tangan. Adik-adik juga walaupun tidak mengkonsumsi, hanya membawa juga, tetap bisa dipidana. Yang selanjutnya juga, adik-adik memiliki terus memberikan ke orang lain. Nah, ini kategorinya pengedar, sama. Terus adik-adik mengkonsumsi sendiri juga bisa dipidanakan. Kalau sekarang di samping pidana ada 2 pilihan, bisa direhabilitasi. Mungkin penjelasan dari saya masalah narkoba sampai di sini. Saya berharap adik-adik jangan dulu merokok, karena gerbang menuju ke narkoba. Dan yang terpenting, adik-adik harus punya rasa malu, karena adik-adik belum bisa menghasilkan uang. Jadi uang yang diberikan oleh orang tua jangan dibelikan rokok, tapi adik-adik harus tukar dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.